Ada rahasia yang jarang kita sadari dari kisah Ramayana. Jika ternyata kisah ini memiliki lebih dari satu saksi. Yang pertama adalah Kak Busundi, satu tokoh Ciranjiwi yang mengambil wujud seekor burung gagak. Dia berkata tanpa ragu, "Aku telah menyaksikan Ramayana berkali-kali." Yang kedua adalah Hanuman. Ketika ia hanya diminta mengambil satu cincin Rama. Tapi apa yang terjadi? Di dunia Nagaloka, ia justru menemukan tumpukan cincin lain, yang dimana semua cincin itu milik Rama. Tentu saja ini akan membingungkan, bagaimana kedua tokoh ini bisa mengatakan kalau Ramayana terjadi berkali-kali. Jika memang demikian, lalu Ramayana mana yang kita ketahui saat ini? Jika Ramayana hanya terjadi sekali, maka salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi Ramayana tidak pernah mengatakan mereka salah. Di video kali ini, kita akan memasuki salah satu kisah Hanuman yang paling dalam. Ketika Ramadewa harus menipunya demi mengungkap kebenaran terbesar akan kisah Ramayana ini. Bertahun-tahun setelah pertempuran di Alengka, dia kembali memerintah Ayodhya selama ribuan tahun. Ketika pemerintahan Rama di Ayodhya telah mencapai puncaknya, masa Rama Raja pun telah selesai. Rama telah menjalankan semua dharmanya di dunia. Kini, sesuai hukum alam, ia harus kembali dan meninggalkan tubuh fananya. Namun ketika Yamadewa, sang dewa kematian hendak memasuki Ayodhya, jalannya terhalang oleh satu abdi sang Rama, yaitu Hanuman. Hanuman adalah penjaga setia Rama. Ia telah bersumpah bahwa tidak satu pun bahaya boleh mendekati tuannya. Bagi Hanuman, kematian tetaplah bahaya karena ia akan mengakhiri kehadiran Rama di dunia. Maka Hanuman pun menolak memberi jalan bahkan bagi dewa kematian sekalipun. Yama mengetahui kekuatan Hanuman dan memahami bahwa pengabdian seperti itu tidak mudah digoyahkan. Untuk pertama kalinya, dewa kematian tidak dapat menjalankan tugasnya. Rama mengetahui apa yang terjadi di gerbang Ayodhya. Ia memahami jika Hanuman tidak sedang menentang hukum alam, ia hanya menjalankan sumpahnya sendiri. Rama juga tahu ia tidak bisa memerintah Hanuman untuk membiarkan kematian baginya. Ini semata karena cinta dan kesetiaannya yang terlalu dalam. Karena itu, Rama memilih cara yang begitu unik. Saat ini dia harus menipu Hanuman. Rama sengaja menjatuhkan cincin kerajaannya. Cincin itu menggelinding di lantai marmer, masuk ke sebuah celah kecil, lalu hilang dari pandangan. Rama meminta Hanuman mengambil cincin itu. Tanpa ragu, Hanuman menerima tugas tersebut. Ia tidak lagi bertanya mengapa, ia hanya menjalankan perintah tuannya. Tanpa ragu, Hanuman memperkecil tubuhnya dan masuk ke dalam retakan lantai istana. Ia mengira celah itu hanya sedalam fondasi bangunan. Namun semakin ia turun, ruang kecil itu tidak berakhir.
Ia melewati lapisan demi lapisan bumi, turun semakin jauh, hingga akhirnya mencapai sebuah dunia lain. Tempat itu dikenal sebagai Naga Loka, alam yang dijaga para naga dan makhluk ular. Di sana, Hanuman bertemu dengan Vasuki, Raja para Naga. Hanuman memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Rama dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ia hanya ingin mengambil cincin yang jatuh dari istana Ayodhya. Vasuki mendengarkan dengan tenang. Ia sama sekali tidak terkejut, seolah telah mengetahui alasan kedatangan Hanuman. Tanpa berkata panjang, Vasuki menunjuk ke arah bagian terdalam gua. Di sanalah jawaban atas pencarian Hanuman berada. Di bagian terdalam gua, Hanuman melihat sesuatu yang berkilauan. Dari kejauhan tampak seperti gunung emas. Namun ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa gunung itu bukan tersusun dari batu atau logam biasa. Namun gunung itu tersusun dari jutaan cincin. Bentuknya sama, ukurannya sama, segel kerajaannya sama. Semuanya bertuliskan nama yang sama, yaitu Rama. Hanuman terdiam. Ia memeriksa satu persatu, namun tidak menemukan perbedaan apapun. Dengan kebingungan, ia bertanya kepada Vasuki, "Manakah cincin Rama Dewa yang asli?" Vasuki kemudian menjelaskan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi dari pandangan Hanuman. Waktu tidaklah berjalan lurus, baik Catur Yuga, Satya, Treta, Dwapara, dan Kali Yuga terus berputar. Begitu juga dengan siklus yang lebih besar, seperti Mahayuga, Manwantara, maupun Kalpa. Ia terus berputar. Alam semesta lahir, hidup, hancur, dan kemudian kembali lahir dalam siklus yang tak terputus. Di setiap siklus itu, kisah Ramayana kembali terjadi. Seorang Rama lahir, memerintah dengan Dharma, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Dan di setiap kisah itu, selalu ada Hanuman. Hanuman yang menjaga gerbang, Hanuman yang menolak perpisahan, dan Hanuman yang terlalu mencintai. Maka di setiap siklus, Rama akan menjatuhkan cincinnya sebagai cara agar Hanuman meninggalkan gerbang dan Yamadewa dapat menunaikan tugasnya. Di hadapan gunung cincin itu, Hanuman menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan satu kejadian, melainkan pola yang telah berulang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan gunung cincin itu, Hanuman akhirnya mengerti. Ia bukan saksi dari satu peristiwa, ia adalah bagian dari pola yang telah berulang berkali-kali. Jutaan cincin itu menandai jutaan siklus yang telah berlalu. Setiap cincin mewakili satu masa, satu Rama, dan satu perpisahan. Cincin yang jatuh dari tangan Rama adalah pesan bahwa tidak ada yang bisa digenggam selamanya, dan bahkan pengabdian tidak dapat menghentikan waktu. Dengan pemahaman itu, Hanuman melepaskan cincin tersebut dan mengembalikan ketumpukannya. Ia kemudian kembali ke Ayodhya. Di sana dia melihat tahta Ayodhya telah kosong. Rama telah meninggalkan dunia fana dan kembali ke asalnya melalui sungai Sarayu. Hanuman berdiri diam, tanpa bisa menolak. Ia hanya mampu menerima bahwa siklus telah berjalan sebagaimana mestinya. Kini Hanuman memahami bahwa sejak awal ia tidak hanya sedang menjaga seorang manusia, melainkan menjaga sebuah momen, dan setiap momen itu memiliki akhirnya sendiri. Dengan pemahaman itu, Hanuman meninggalkan Ayodhya sebagai saksi atas berjalannya sang waktu. Hanuman pulang membawa satu pengetahuan.
bahwa dirinya seperti segala sesuatu di alam semesta adalah bagian dari pola yang terus berulang dan tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah Hanuman berakhir di sini sebagai saksi dari satu Ramayana. Namun Ramayana tidak hanya menyimpan satu saksi. Ada makhluk lain yang berkata bahwa kisah ini telah terjadi berkali-kali seekor burung gagak bernama Kakabushundi. Dan di sanalah kisah Ramayana mulai terasa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.